Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat masa kini untuk menuju masa depan. Selamat gini hari dan kembali bersama gua, Pak Lur Lebong. Oke, seperti biasa kita akan mengundang, bukan mengundang lagi, kita malah diundang di satu tempat di daerah Cipanas, tepatnya di Villa Kota Bunga. Yang mungkin kalau lihat di latar belakangnya sangat menarik sekali ya. Oke, kita langsung aja perkenalkan orangnya. Siapa? Boleh perkenalkan diri? Halo, salam Retroism Plus 62. Gue Nelwin, kolektor rock and roll memorabilia. Oke, kolektor memorabilia rock and roll dengan Om Nelwin Aldriansyah. Sebenarnya Om Nelwin ini udah yang ketiga kalinya kita undang. Iya, betul, Pak Lur. Dan ini sekarang adalah edisi kolektor. Jadi kita akan membahas, sebenarnya waktu itu pernah membahas koleksi komik-komik Tintin dulu ya. Kiss dan koleksi komik-komik Tintin. Nah sekarang Om Nelwin ini akan membahas tentang koleksi-koleksi pribadinya, terutama yang berkaitan dengan rock and roll. Memorabilia. Oke, boleh gue tanya nih Om. Jadi ini ceritanya gimana nih kok bisa sampai mengoleksi benda-benda semacam ini nih? Iya, mulanya sih karena gue senang musik rock ya, rock, metal, rock and roll in general gitu ya. Kalau zaman dulu SD, SMP sampai SMA mungkin koleksinya terbatas paling kaset, majalah-majalah gitu ya. Nah, terus dengan berjalannya waktu, begitu udah mulai kerja, bisa nonton konser, bisa ketemu beberapa kali dengan personil dari band rock favorit gitu ya. Dan bisa foto bareng, bisa dapat tanda tangan. Lama-lama lumayan banyak nih koleksinya nih. Koleksi tanda tangan lumayan banyak, beberapa merchandise juga ada. Kemudian sebagian saya pajang di rumah, sebagian ya ditumpuk aja di folder-folder, di kardus-kardus karena nggak ada tempat buat majang gitu kan. Terus tahun lalu kan Hard Rock Cafe Jakarta tutup tuh karena lokasinya katanya akan pindah ke tempat yang kita belum tahu di mana. Tapi karena mereka tutup, koleksi merchandise aslinya kayak gitar, kostum-kostum dari artis-artis rock maupun pop yang dipajang di sana itu dikembalikan ke Hard Rock di Amerika Serikat. Tapi beberapa pajangan-pajangannya seperti frame-frame, terus tulisan-tulisan quotes dari artis-artis rock itu tidak dikembalikan. Saya kontak manajernya, apakah frame-frame ex Hard Rock Cafe dan quotes-quotes memorabilia itu bisa dibeli? Ternyata bisa gitu ya. Akhirnya beberapa unit saya beli. Terutama yang berhubungan dengan Queen dan karena ada dua yang waktu itu dipajang di sana Queen. Queen juga artis favorit saya dan ada satu dari Bill Haley and the Comets itu saya beli dan beberapa frame. Nah karena frame-nya udah dapat banyak nih, kebetulan habis renov rumah juga di Cipanas Kota Bunga. Akhirnya saya berpikir kenapa nggak saya pajang aja koleksi-koleksi memorabilia rock and roll saya yang banyak itu di rumah di villa, sekaligus juga memanfaatkan frame-frame yang dibeli dari Hard Rock Cafe dulu. Jadi kayak mini Hard Rock Cafe lah, cita-citanya begitu. Wah, Pak Lur. Keren banget, mini Hard Rock Cafe. Tapi tanpa makanan. Tanpa makanan. Makanan bubur ayam. Tapi motivasi apa nih? Kok bisa sampai ngejar-ngejar gitu loh, sampai akhirnya Om Nelwin bisa mendapetin tanda tangan itu, huntingnya tuh bagaimana caranya tuh? Waktu awalnya mulai tertarik. Ya awalnya mungkin kalau pertama kali ketemu selebritis rock itu yang ketemu langsung gitu ya. Itu tahun 93 waktu nonton Bon Jovi di Singapura. Kebetulan nonton itu menang kuis dari undian majalah Hai. Jadi itu pertama kalinya kita bisa ketemu langsung dengan rockstar, megastar pada saat itu dan dapat tanda tangannya juga gitu ya. Dari situlah saya mulai, wah ternyata menyenangkan juga kalau kita bisa sebagai penggemar gitu ya, bisa ketemu dengan musisi-musisi rock yang jadi idola. Dan beberapa kali kan juga ada band-band rock besar datang ke Jakarta seperti Def Leppard tahun 96, Mr. Big tahun 96, 99 dan kemudian tahun 2000-an makin banyak sekali ya. Ada Judas Priest, ada kemudian misalnya Generation X, Steve Vai, Yngwie Malmsteen gitu. Ada juga si Nunul Betancourt, Extreme juga konser ke sini. Nah, itu biasanya pada saat mereka datang saya kebetulan punya beberapa kenalan di media, kontak media, bisa ikut dengan mereka
pada saat wawancara atau saat press conference bisa ketemu dan minta tanda tangan. Salah satu juga yang event yang saya banyak ketemu dengan rockstar itu waktu saya ikut Monsters of Rock Cruise tahun 2016 di Amerika itu selama 6 hari 5 malam kita ikut pelayaran di atas kapal dan itu ada puluhan band rock tampil di sana. Karena di situ tempatnya kecil kan di atas kapal pesiar, ya rockernya nggak kemana-mana, ada di atas kapal terus. Jadi banyak ketemu dengan rockstars tersebut dan ya bisa dapat tanda tangan mereka, bisa foto bareng dan bahkan memberikan souvenir kepada mereka yang ternyata mereka juga sangat suka ya souvenir-souvenir tersebut. Oke. Ini menarik nih. Ini souvenir apa bisa yang diberikan kepada mereka aja? Iya, karena dalam bentuk apa? Kalau souvenir yang gue berikan itu waktu itu gue bikin pop art. Jadi beberapa rocker-rocker yang akan tampil di Monsters of Rock Cruise tahun 2016 itu, gue udah list siapa aja yang gue suka gitu ya. Dan gue pikir apa ya yang unik yang bisa kita berikan kepada mereka supaya mereka juga terkesan. Akhirnya saya kepikiran bikin pop art dari foto-foto rockers tersebut. Saya pesan ke seorang seniman digital gitu ya. 2 orang sih. Ada satu dari Tangerang, satu dari Jakarta. Saya masing-masing pop art itu saya cetak 2, satu untuk saya sendiri, satu saya kasih ke artisnya. Yang untuk saya tentu saya minta tanda tangan. Hampir semua pada saat saya berikan itu mereka sangat impress, bahkan banyak yang bilang wow keren sekali gitu kan. Saking impressnya dari sekitar 12 orang rockers yang saya kasih pop art tersebut, 2 diantaranya menjadikan pop art tersebut jadi cover solo album mereka. Oh ya? Ada Ted Polly, vokalisnya Danger, itu menggunakan album covernya dari pop art yang saya berikan tahun 2017. Juga vokalisnya Tough, Stevie Rachel, dia juga menggunakan pop art tersebut untuk solo albumnya. Dan mereka juga knowledge, jadi kembali album mereka yang sudah dirilis dikasih tanda tangan sama mereka gitu ya. Jadi ya menyenangkan aja bahwa hadiah yang kita berikan ternyata di-appreciate dan dijadikan cover solo album. Beberapa tidak dijadikan solo album tapi sering ditampilkan. Kayak satu saya ngasih ke Mike Portnoy, drummer dari Dream Theater dan Winery Dogs. Itu ditaruh di ruangan koleksi musik dia dan setiap kali dia bikin podcast atau video di ruangan musiknya itu terlihat itu pop art yang pernah saya berikan dipajang di ruangan dia. Oke, jadi gue bisa bayangin. Jadi saat lo hunting ke sesama maksudnya ke artis-artis yang terkenal itu, lo bawa tadi medianya adalah pop art itu kan? Karena menurut gue ini unik dan orang nggak bakal ada yang ngasih hal seperti itu ke mereka gitu ya. Oke, pop art tuh mungkin Retro masih pada bingung nih. Pop art itu seperti apa yang dibawa oleh Om Nelwyn ini? Mungkin bisa dikasih lihat nggak contohnya? Ini contoh-contohnya ada beberapa yang dipajang di dinding. Ini Tammy Downs, vokalisnya Faster Pussycats. John Corabi, vokalisnya The Scream dan Motley Crue. Mike Tram, vokalisnya Matt Lion. Ini Mike Tram ya? Sama Mike Matijevich, ini vokalisnya Steelheart. Ini berhasil ya ketemu sama mereka dan akhirnya ditandatanganin ya? Dan ditandatanganin. Dan dua-duanya ditandatanganin kan? Yang untuk mereka ya terserah dia. Kan saya bawa 2, satu saya kasih, satu untuk saya. Kirain tanda tangan yang Om Nelwyn sendiri nih, untuk kasih ke dia gitu. Enggak ya? Oke. Tapi tadi ada tersebut ada dua popstar ini yang sempat akhirnya menjadikan itunya jadi album mereka gitu ya. Itu ada nggak? Bawa nggak? Ada. Nah ini ada 2 ya album yang dibuat berdasarkan pop art yang saya berikan. Ini Stevie Rachel, ini vokalisnya Tough. Pada saat dia mengeluarkan solo album, Best of Solo judulnya, ini cover ini dijadikan pop art ini dijadikan cover album. Nanti bisa dicek ya di Google, banyak album foto dari album yang dia rilis ini. Yang kedua Ted Polly. Ted Polly ini vokalisnya Danger. Dia juga mengeluarkan solo album tahun 2017 dan menggunakan pop art ini sebagai cover album dia. Jadi ya senang juga rasanya kita memberikan souvenir dan ternyata dijadikan cover album oleh artis yang kita berikan. Itu album perdana mereka apa memang sudah album sebelumnya? Bukan album perdana, karena mereka memang udah sejak aktif di dunia musik sejak tahun 80-an ya. Jadi ini album keduanya merilis album tersebut tahun 2017 dan sempat terjadi kehebohan sedikit ya di penggemar musik glam rock karena banyak orang merasa loh kok
dua cover album yang keluar dalam waktu berdekatan, satu dari Ted Polly, satu dari Stevie Rachel, kok covernya mirip stylenya gitu ya. Akhirnya si Stevie Rachel tuh bikin pernyataan di artikelnya di Slice Rock bahwa dia dan Ted sama-sama ikut cruise dan ada seorang fans yang memberikan pop art itu dan mereka sama-sama senang sehingga akhirnya memutuskan untuk menggunakan pop art ini sebagai cover album mereka. Keren banget. Dan itu jadi album resmi mereka gitu. Album resmi. Keren. Kalau yang Stevie Rachel sampai sekarang kita masih bisa beli CD-nya di websitenya dia. Tapi yang Ted Polly ini udah sold out. Jadi saya sendiri pas mau beli itu udah nggak kebagian karena dicetak cuma mungkin 500 CD atau berapa sedikit sekali. Iya. Oke. Tapi selain mereka itu sama yang dua artis ini ya, ada lagi tadi. Ada beberapa. Itu sempat tertandatangani semua. Ditandatangani. Coba bisa dilihat satu. Iya. Ini juga hunting yang luar biasa. Kalau ini sebagai Spike kolektor ya. Spike vokalisnya Choir Boys. Ini Dana Strum. Ya, saya pegang aja. Nah, ini siapa? Dana Strum ini basisnya Slaughter. Oh, Slaughter. Dan Vinnie Vincent Invasion ya. Itu di saat yang bersamaan juga waktu yang cruise itu. Cruise yang sama. Cruise yang sama itu dalam sehari ya? 6 hari. 6 hari. 5 malam. Oke. Kalau ini Mark Slaughter, vokalisnya Slaughter dan dia juga pernah di band Vinnie Vincent Invasion. Oke. Ada beberapa lagi yang juga saya buat pop artnya personel Mr. Big, tapi ada di folder nanti kalau diperlukan kita bisa keluarin. Oke, mantap. Ini Ted Polly yang tadi. Ted Polly yang tadi ya. Oh iya sini. Keren ya. Ini tanda tangan asli ya. Asli. Kenapa selalu pakai yang merah nih kalau ininya? Saya memang sengaja bawa pena merah. Soalnya kalau hitam suka nggak kelihatan kan. Bawa spidol merah yang kayak pigment ink gitu ya. Tapi ini nggak hilang ya, artinya nggak blobor ya, apa gitu ya. 2016 sampai sekarang udah 8 tahun masih awet. Kalau hitam-hitam gini kadang-kadang nggak kelihatan soalnya kan. Nah, ini dia nih, beralih ke yang sini nih. Ini oke, Freddie Mercury. Ini semua ini kayaknya ruangan memang untuk yang Queen ya. Sisi tembok ini ya hampir semua Queen. Hampir semua Queen ya. Bisa dijelaskan satu-satu nggak itu? Ini gitar ini kayaknya gitar apa nih? Gitar red spesialnya Brian May. Brian May langsung. Gitarisnya Queen. Okay. Jadi Brian May kan memang dulu dia waktu awal karir di Queen gitarnya bikin sendiri bersama ayahnya yang bikin. Ayahnya memang punya kemampuan bikin gitar gitu ya. Oh gitu. Sehingga desainnya beda sendiri, bukan gitar yang ada di pasaran. Dan karena itu unik dan secara bentuk dan sound itu sudah identik dengan Brian May. Akhirnya di tahun 90-an gitar itu diproduksi massal. Awalnya dari pabrikan gitar Guild, tapi terakhir Brian May bikin sendiri namanya BMG, Brian May Guitars. Ini yang produk BMG. Brian May Guitars. Ini Red Special ini kalau buat penggemar Queen udah identik lah dengan Brian May, bahkan sampai dibuat bukunya mengenai Red Special ini. Ini kebetulan gitar Brian May ini ditandatangani oleh 5 gitaris rock waktu mereka datang ke Jakarta di konser Generation X. Ada Yngwie Malmsteen, Steve Vai, Nuno Bettencourt, Zakk Wylde, satu lagi dari Tosin Abasi. Oh, Finamasi. Gitarisnya Animal as Leaders. Jadi tanda tangannya ada sini semua tahun 2017. Terus kalau yang di bawah-bawah ini buku mengenai Queen yang ditandatangani Roger Taylor dan Brian May pada saat Queen konser di Singapura tahun 2017. Ini beberapa poster Brian May, foto John Deacon, Roger Taylor yang juga ditandatangani di atas fotonya. Kalau yang Freddie ini memang tanda tangan lama yang di atas potong kertas ya. Kertas itu kemudian digunting, di laminating, disandingkan dengan foto Freddie. Jadi tidak di fotonya langsung. Tapi ini dari hasil usahanya Om Nelwyn juga untuk mendapatkan. Ini beli dari teman. Dia juga dulu kolektor Queen. Dia beli dari salah satu vendor untuk yang memang spesialis di tanda tangan musisi-musisi legendaris. Salah satunya Freddie ini. Oke. Kalau Freddie ya, saya nggak pernah ketemu langsung gitu ya. Tapi kalau Brian May dan Roger Taylor sudah pernah nonton waktu Queen di Singapura. Oh iya? Gimana ceritanya tuh? Ya, termasuk tanda tangan ini dong berarti ya? Bukan ya? Yang dapetin tanda tangannya teman saya. Oh, teman saya. Tapi saya nonton front row, persis di depan dulu, baris pertama. Karena udah nongkrongin dari siang berdua sama anak saya waktu itu. Brian May, Roger Taylor. Ini John Deacon. Ini John Deacon juga tanda tangan asli ya. Oke.
ini oke, Nah, selain kalau yang tulisan We Will Rock You sama I Won't Be a Rockstar, I Will Be a Legend ini dulunya ini pajangan di Hard Rock Cafe Jakarta. Kalau dulu ke Hard Rock Cafe Jakarta, kita masuk sebelah kiri itu ada satu dinding yang isinya frame-frame gitar ya, kemudian tulisan-tulisan quotes-quotes dari beberapa musisi rock. Nah, pada saat Hard Rock tutup, menjelang tutup, saya udah pesan ke manajernya, ini kalau dibolehin dijual, saya beli deh. Nah, dua ini yang dari Queen, satu lagi dari Bill Haley, akhirnya bisa saya peroleh. Ex Hard Rock Cafe Jakarta. kok bisa sampai segitu dapatnya, pendekatannya itu gimana tuh? Keren banget itu. Pendekatan personal. Oh, pendekatan personal ya. Tapi ya keren banget ya. Ini barang-barang otentik. Ini yang kalau peninggalan. malam ini lebih terang nih, lampunya ini persis kayak di Hard Rock Cafe dulu, nyala tulisannya gitu ya. Oke, selain Queen ya, Om Nelwin, ini ada, gue lihat itu di situ ada Guns N' Roses, terus ada kayak semacam Platinum Award-nya apa itu? Iya, ini Gold Award dari album Guns N' Roses yang Appetite for Destruction untuk penjualan 500.000 kopi di present ke Geffen Records ya. Ini saya waktu itu beli dari lelang di eBay. Oh. Udah mungkin sekitar 10 tahun lalu. Oke. Kita tahu kan album ini salah satu album terlaris di industri musik rock ya. Iya. Total sampai saat ini sudah lebih dari 10 juta kopi yang terjual. Tapi ini award waktu dia baru tembus 500.000. Oke. Memang cukup laris ya waktu itu ya Guns N' Iya. Roses. Oke, terus bawahnya Ini ada foto dari Robert Plant dari majalah Rolling Stone, ditanda tangan Robert Plant waktu dia konser di Singapura. Ini foto flat dari album Kiss waktu mereka Kiss Cruise 6 di US. Paling bawah ini album Dokken Tooth and Nail, tanda tangan lengkap oleh personel mereka saat reuni dan konser di Jepang tahun 2018. 2018. Dan tanda tangan ini sebenarnya itu bukan repro ya? Bukan. asli Ini semua ya? tanda tangan asli nih. Oke, asli. Ini kayak Robert Plant ini yang itu dapat dari mana itu tadi? Dari majalah Rolling Stone. Dari majalah Rolling Stone ya? Itu ditanda tangan Robert Plant waktu dia konser di Singapura. Fotonya waktu ditanda tangannya juga ada. Jadi otentik lah. Otentik banget ya. Dan Kiss-nya itu juga ya? Apalagi. Ya, karena kalau ini kan saya ikut sendiri, Kiss Cruise. Saya beberapa kali ikut Kiss Cruise. Ini salah satu merchandise yang diberikan ke peserta Kiss Cruise. Itu apa maksudnya Kiss Cruise? Kiss Cruise itu konser di atas kapal pesiar. Oke. Selama ya kayak tadi 6 hari 5 malam. Cuma kalau ini diselenggarakan oleh Kiss sendiri, mengundang beberapa musisi tamu yang pernah hadir yang di Kiss Cruise itu antara lain ada Night Ranger, Skid Row, kemudian ada Stryper itu juga pernah datang ya. Steven Adler drummer Guns N' Roses juga pernah datang. Makanya saya punya fotonya Steven Adler di situ. Itu waktu dia ikut di Kiss Cruise. Oke. Gue penasaran tuh ya, Om Nelwin itu ikut cruise. Itu berarti emang udah tahu jadwal siapa akan yang akan konser di situ. Itu dari mana tuh tahu? Iya dari internet lah. Oh dari internet? Kan kita ngikutin ya artis-artis yang kita sukai. Biasanya tuh mereka ya pasti ada promosi-promosinya kalau mereka mau konser, mau ada cruise gitu ya. Dan kebetulan Kiss Cruise ini salah satu yang saya beberapa kali ikut ya. Saya udah 3 kali ikut Kiss Cruise. Dan di tiap cruise itu bintang tamunya lain-lain selain Kiss sebagai band utama mengundang biasanya 2 sampai 3 band lainnya yang juga cukup populer. Terus lu kejar ke tempat cruising ship-nya itu? Iya. Dan rutenya kemana sih itu kalau gue pengen tahu? Beda-beda. Waktu pertama kali ikut Kiss Cruise itu tahun 2012 itu dari Miami ke Cozumel, Meksiko. Pulang pergi. Yang tahun 2013 itu dari Miami ke Bahamas sama Key West. Terus gue ikut lagi tahun 2019 itu dari Miami ke Jamaika dan Bahamas. Kalau yang dulu Monster of Rock Cruise ini yang ada sekitar 30-an band 80-an 90-an itu dari Los Angeles ke Catalina Island dan Baja, Meksiko. Gue nggak bisa ngebayang ya di cruising ship cruise gitu, tapi ada acara konser rock. Konsernya ya di atas kapal. Di atas kapal gitu, dengan suasana yang hingar-bingar kayak rock biasa gitu ya. Betul. Jadi di atas kapal itu ada sekitar 7 stage di tempat-tempat yang berbeda. Ada yang di pool deck, ada yang di atrium, ada yang memang ada bar kecilnya gitu ya. Dan band-band itu berdasarkan popularitas mereka, kalau yang crowd-nya paling besar, fansnya paling banyak, itu biasanya di pool deck. Itu bisa muat sampai 3.000-an orang di atas pool deck tersebut.
Tapi kalau yang di teater paling muat 1.500-an, kalau yang di barnya cuma muat paling 300-400 orang gitu ya. Makin besar popularitasnya dikasih stage yang paling gede. Jadi macam festival ya? Semacam festival tapi di atas kapal pesiar. Tapi pasti selalu dapat tiketnya itu, nggak pernah sold out apa? Beberapa kali sold out juga. Oh, Jadi ada waktu kayak Kiss Cruise 7 itu saya mau ikut tapi nggak dapat tiketnya karena itu pada saat itu Kiss mengundang mantan gitarisnya si Ace Frehley dan juga Bruce Kulick ikut dalam Kiss Cruise tersebut. Jadi ada 6 personel Kiss di atas kapal dan itu cepat sekali sold out-nya. Saya nggak kebagian waktu itu. Oke, jadi ini kan memorabilia yang dipajang sama Om Nelwyn nggak hanya di sini aja, ya kan? Itu ada di berbagai tempat. Oke, mungkin ini Rock Shop. Rock Shop. Maksudnya apa ini? Ya dulu kan kalau di Hard Rock Cafe Jakarta, di samping kafenya yang besar itu kan ada toko kecilnya Rock Shop yang menjual kaos, souvenir Hard Rock. Nah pintu masuknya itu ada ini, sign Rock Shop ini di atasnya. Saya juga nanya, ini boleh nggak gue beli ini gitu? Ternyata boleh. Ya udah akhirnya berpindah tangan lah sign Rock Shop ini. Sayang signage Rock Shop Hard Rock Cafe Jakarta yang di belakang panggung itu tidak boleh dijual belikan. Nggak boleh. Karena takut disalahgunakan katanya. Tapi di antara Om Nelwyn sendiri ada nggak sih beberapa orang yang juga mempunyai motivasi untuk mengejar barang-barang seperti saya tahu ada satu orang yang bahkan lebih gila lagi koleksinya dari saya. Itu ya, satu orang ya? Satu orang. Siapa yang dapat banyak nih? Oke, tapi yang di atas ini quote dari Freddie Mercury ya? Yeah. I won't be a rockstar, I will be a legend. Ini juga dari Hard Rock. Dari Hard Rock Cafe Jakarta. Gue yang di Pacific Place belum pernah main, sini yang di Pacific Place semua Pacific ya? Place semua, ya. Oh, gue pikir nanti yang waktu itu jangan-jangan yang mosaik itu tuh yang Elvis. Itu di Hard Rock Sarinah dulu. Hard Rock Sarinah. Gak sempat lu ambil ya? dulu masih kuliah dulu kan. Oh dulu masih kuliah, oke. Kepikiran. Oke, kayaknya kita jalan-jalan ya. Siap. Om. Oke, siap ya. Oke. Nanti jelasin ya. Soalnya banyak banget ini memorabilia yang bisa dijelaskan sama Om. Siap. Oke, siap. Bisa jelaskan itu kok kayak ada bentuk platinum tapi Metallica itu punya. Gimana tuh? Ya, ini bukan Platinum Award tapi Gold Award ya. Kalau Platinum itu kan untuk penjualan 1 juta album. Gold Award ini untuk penjualan 500.000 kopi waktu album Kill 'Em All ini baru mencapai status gold. Ini diberikan ke salah satu toko vinyl di Amerika, Camelot Records ya. Karena mereka mungkin salah satu distributor yang banyak menjual album Metallica pada saat itu. Ini saya dapat dari eBay waktu itu menang di auction. Yang di bawahnya ini cover dari majalah Rolling Stone Indonesia yang covernya Motley Crue ditandatangani oleh Tommy Lee waktu dia datang ke Jakarta sekitar tahun 2014 nge-DJ, bukan untuk konser tapi nge-DJ di Imperium Kuningan ya. Dan itu langsung ketemu sama Tommy Lee-nya? Oh, teman gue yang ketemu. Oh, teman lo ya. Karena waktu itu event terbatas, hanya undangan di malam tahun baru. Ini cover album Asia, debut album mereka, album tahun 82, ditandatangani oleh Steve Howe gitarisnya dan Jeffrey Downes keyboardisnya. Ini gue dapat tanda tangan waktu Yes datang konser ke Jakarta tahun 2014. Kan gitarisnya Yes dan keyboardisnya Yes itu juga anggota Asia pada saat itu. Jadi gue bawa album Asia ini untuk ditandatangani mereka. Steve Hackett ini gitarisnya Genesis dan sudah ditandatangani oleh Steve Hackett pada saat saya beli vinylnya. Kalau yang di sini album Yes Tormato ditandatangani oleh 3 personilnya, Chris Squire, Steve Howe dan Alan White. Paling bawah ini album Genesis Live ditandatangani Phil Collins waktu dia konser di Indonesia tahun 95. Kaca pajangan yang ada di dalam Rock Shop Hard Rock Cafe Jakarta. Jadi ini salah satu sisa dari hiasan yang ada di dalam Hard Rock Cafe Jakarta. Kalau ini yang di atas ini pajangan yang dulu dipajang di dinding Hard Rock Cafe Jakarta, lirik lagu atau judul lagu dari Bill Haley and the Comets, Rock Around the Clock ya. Kemudian di bawahnya ada poster flyer Ark Enemy waktu konser di Jakarta 2024 kemarin. Ini Casino Chips dari Kiss yang dijual pada saat Kiss Cruise tahun 2019 kemarin. Tapi Om, gue mau nanya, itu kan Kiss Cruise 9. Ya. Jadi itu maksudnya yang udah ke-9 kalinya? Ke-9 kalinya. Kiss selalu yang ngadain? Ya.
Jadi pertama kali mereka bikin tahun 2011, terakhir itu Kiss Cruise 11 tahun 2022. Habis itu karena Kiss sudah pensiun, nggak ada lagi Kiss Cruise. Tiap tahun itu? Tiap tahun kecuali pas COVID 2020 itu nggak ada. Jadi 2019 terus ada lagi 2021, sempat absen 1 tahun. Bawahnya ini poster reuni Led Zeppelin di O2 London tahun 2012 yang ditandatangani Robert Plant pada saat dia konser di Singapura sekitar tahun 2014 ya. Kalau yang di sebelah sini, nah ini frame-framenya semua baik frame gitar, frame dari vinyl ini semuanya dulu pajangan dari Hard Rock Cafe. Kalau yang di sini ini sebetulnya ini memanfaatkan frame-frame yang dulu ada di Hard Rock Cafe Jakarta. Baik frame gitarnya, frame-frame dari album vinyl ini juga semuanya dulu ex Hard Rock Cafe Jakarta. Cuma memorabilia-nya kan nggak boleh dijual, itu dikembalikan ke Hard Rock Pusat di Amerika pada saat Hard Rock Cafe tutup. Jadi yang saya beli adalah frame-framenya dan saya isi dengan gitar-gitar koleksi saya maupun cover vinyl dan CD yang sudah saya peroleh tanda tangannya. Ini pickguard ini ditandatangani oleh Ace Frehley, gitarisnya Kiss pada saat saya ketemu dia tahun 2013. Itu gitar model Stratocaster yang biasa digunakan Ingui, tapi bukan gitarnya Ingui ya. Ini gitar modelnya aja, tapi pick gitarnya ini adalah pick yang dilemparkan Ingui pada saat dia konser di Jakarta. Saya dapat dari teman saya yang memperoleh yang bisa menangkap pick tersebut. Nah, kalau ini CD-nya Ingui asli ini, CD yang ditandatangani Ingui pada saat dia ke Jakarta. Ini 2 album Judas Priest yang ditandatangani oleh personil Judas Priest pada saat mereka konser di Jakarta tahun 2018. Yang ini 5 personil di album Redeemer of Souls ini ikut tanda tangan semua, mulai dari Rob Halford, Ian Hill, kemudian Scott Travis, Richie Faulkner, dan Glenn Tipton. Kalau yang album Priest Live ini cuma 3 orang yang tanda tangan, Rob Halford, Ian Hill sama Glenn Tipton, karena 2 personil yang ikut di sini sudah nggak di band lagi. Itu Vinyl Night Ranger ditandatangani oleh Brad Gillis, gitarisnya, kemudian vokalisnya Jack Blitz dan drummernya Kelly Keagy pada saat saya nonton mereka di Kiss Cruise. Itu cover dari CD Slaughter yang saya dapat tanda tangannya Mark Slaughter dan Dana Strum saat nonton mereka di Monsters of Rock Cruise tahun 2016. Ya, ini sebetulnya memanfaatkan frame yang saya beli dari Hard Rock Cafe ya. Jadi karena dapat frame gitar dan frame bass, mau diapain nih? Kebetulan saya punya bass sama gitar di rumah yang modelnya digunakan oleh Nuno ya. Ini bukan gitarnya Nuno tapi model signature-nya dia, NM1. Dan di bawahnya ada beberapa tanda tangan asli di CD maupun di vinyl dari Extreme, bandnya Nuno Bettencourt. Ini album debut dia. Extreme ditandatangani oleh Nuno, Gary Sharon, dan Pat Badger. Sementara vinilnya ditandatangani juga oleh Nuno, Gary Sharon, dan Pat Badger. Ini pada saat Extreme konser di Indonesia tahun 2009. Kalau ini Steve Vai, flyer waktu dia konser di Jakarta 2013. Ini Night Ranger, ada pick gitarnya Brad Gillis juga. Ini saya dapat ditandatangani waktu mereka konser di Kiss Cruise 2013. Ini Rudy Sarzo, basisnya Quiet Riot, Dio, dan Whitesnake. Saya ketemu dia waktu di New Jersey, dan ini dipersonalize oleh dia, ditanda tangan untuk saya, dikasih pick gitar, pick bassnya juga, dan pick bassnya pun ada tanda tangan kalau kelihatan nih, kecil tapi ya. Ini bass yang di bawahnya ada flyer pada saat Sting konser di Jakarta tahun 2012, Back to Base Tour ya. Itu signature bassnya yang dipakai Sting juga waktu di Jakarta? Enggak sih, ini bass generik aja. Oh, generik. Di bawahnya ada Stone Roses vinyl yang ditandatangani juga waktu mereka ke Jakarta. Ini beberapa foto dari beberapa rockers yang saya temui. Bruce Kulick, gitarisnya Kiss, antara tahun 84 sampai 96. Ini Tommy Thayer, gitarisnya Kiss antara tahun 2002 sampai 2023 kemarin sampai Kiss bubar. Ini Steven Adler, ini saya waktu dia nonton di Kiss Cruise tahun 2019, dapat juga stick drum dia waktu dia lempar ke penonton, kebetulan saya paling depan, dapat ada sticknya nanti bisa dilihatin. Kalau ini Megadeth, formasi album Risk, yang ditandatangani oleh full personil di tahun 2000, berapa ya, 9 apa dulu ya. Itu kira-kira
yang sudah di frame dan dipajang. Masih banyak lagi sebetulnya koleksi memorabilia rock and roll saya masih ada di folder, masih di kardus dan belum sempat dibikin frame-nya dan masih dicari tempatnya nanti mau dipajang di dinding mana. Tapi beberapa sudah disiapin di sini. Nanti insya Allah kalau datang lagi ke sini udah lebih rame. Oh, luar biasa. Jadi ini masih separuhnya sebenarnya ya? Ya kurang lebih separuhnya 40%-an lah. Terutama kalau CD saya banyak sekali yang ditandatangan oleh rocker-rocker yang pernah saya temui gitu ya. Mungkin ada 100 lebih CD yang saya sudah ada tanda tangannya. Tapi CD-nya nggak di sini ya? Masih di rumah. Masih di rumah. Oke. Setelah tadi kita touring segala macam dengan melihat memorabilia yang sudah dipajang sama Om Nelwin dan ya istilahnya koleksi-koleksi yang Om Nelwin punya pribadi semua ini ya. Ada nggak kira-kira saran atau pendapat bagi para retrois mungkin yang ingin sebagai kolektor seperti Om Nelwin gini? Atau bagi para milenial gitu loh. Ya kalau memang buat teman-teman Retroism Plus 62 yang hobi koleksi memorabilia rock and roll gitu ya. Sayang kalau cuma disimpan-simpan aja di atas, di dalam tas, di dalam kotak ataupun dalam folder. Kalau memang ada tempatnya ya dipajang biar kita bisa menikmati. Teman-teman yang datang juga bisa ikut menikmati. Siapa tahu gitu ya pada saat kita punya kesempatan dan punya kemampuan, koleksi kita itu bisa dijadikan semacam properti restoran, kafe yang kita kelola sendiri gitu ya, atau mungkin bisa jadi investasi juga di masa mendatang gitu ya. Karena beberapa koleksi ini pun saya beli dari kolektor lain, tidak saya peroleh sendiri. Jadi memang rencananya villa yang ada di Kota Bunga ya? Kota Bunga. Memang akan dijadikan semacam kayak museum atau semacam itu. Galeri. Memorabilia rock and roll. Beruntung ya kami Retroism 62 sempat yang pertama kali untuk datang ke sini ya. Betul. Habis itu nanti yang lain-lainnya pada datang ya. Siap. Silakan datang. Siap. Oke. Tapi kalau gitu sayang sekali waktunya sudah hampir habis dan bahkan udah habis. Tapi anyway saya senang banget dengan touring yang tadi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Om Nelwin. Thank you Pak Lurwon. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di episode yang lain. Siap. Dan kita nggak tahu kapan, nanti akan kita hubungi lagi. Oke, ingat Retrois, share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa selalu menyaksikan YouTube channel Retroism Plus 62. Oke, sampai di sini dulu. Ciao, bye-bye. Bye-bye.